Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di tengah-tengah kita hadir guru kita Cak Nun yang biasa kita sebut begitu, dan alhamdulillah saudara-saudara begitu antusias untuk bersama-sama di sini untuk belajar bersama. Dan kebetulan apa yang disampaikan oleh beliau itu terkait dengan tema besar, yakni merujuk pada urip malaikatan. Dan saya bicara dalam konteks itu. Mudah-mudahan nanti bahasa-bahasa yang mungkin agak aneh akan saya terjemahkan maksudnya. Jadi kita belajar bersama-sama. Kebetulan yang di sini ini insya Allah yang hadir semua Muslim. Ya, ada yang non Muslim enggak? Mudah-mudahan ada. Karena saya berharap dengan diskusi lintas teks, bukan bicara soal Islam tapi juga non-Islam, punya kekayaan informasi yang patut kita hargai. Satu, di dalam ayat Quran misalnya ya, ada ayat yang bunyinya begini, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wabtighaukum min fadlih. Nah, kiai kita pasti bisa menerjemahkan itu. Baru tadi. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan malam sebagai istirahatmu dan menjadikan siang hari sebagai sarana mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu potongan ayat Quran. Tapi anehnya saudara-saudara, kira-kira tahu enggak? Ini ayat Quran. Tetapi ini ada kaitan dengan ayat saudara kita penganut agama Hindu. Nah, di dalam kitab teks Manawa Dharma Sastra itu ada ayat yang bunyinya begini. Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Itu kalau diterjemahkan ratri swapnaya buta. Orang Jawa mengatakan apa? Buto. Apa itu buto? Gelap atau terang? Gelap. Makanya itu bermakna malam. Jadi ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam sebagai istirahatmu. Restayai karyama namaha, dan kami jadikan siang hari untuk mencari penghidupan bagi makhluk hidup. Ada kaitan enggak Quran dengan kitab suci sebelumnya? Dan kenapa ditunjukkan rujukannya itu kepada Manu? Siapa itu Manu? Kebetulan saya punya teman juga namanya Pak Manu yang ada di Jogja, dan guru kita sangat paham beliau. Itu pakar bahasa Sanskrit. Manu itu dalam bahasa Sanskrit. Kalau kita tanya sama orang Hindu di Denpasar, Bali atau di India, siapa itu Manu? Mereka pasti jawabnya begini. Manu itu orang yang diperintahkan Sang Hyang Widiwarsa atau Brahman untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang tidak naik ke dalam bahtera Manu, mereka akan tenggelam di lautan yang sangat luas. Kalau itu yang mereka katakan, kira-kira kita sebagai Muslim itu menunjuk pada siapa? Hah? Nabi Nuh. Ya, karena orang Arab. Kalau orang India nggak bisa ngomong Nuh, tapi menyebutnya Manu. Kalau orang Yahudi nggak bisa ngomong Nuh, nggak bisa ngomong Manu, mereka menyebutnya Noah. Makanya dulu ada namanya apa itu? Ben Noah. Nenek moyang kita itu dulu pernah masuk ke dalam bahtera Nuh itu. Kalau pernah masuk ke dalam bahtera Nuh, mereka yang masuk ke situ orang-orang soleh enggak? Orang-orang soleh. Seandainya itu enggak orang soleh, pasti tenggelam dan kita enggak akan enggak pernah ada. Jadi kita ini punya potensi kesalehan itu.
Nah, potensi kesalehan itulah sebetulnya bibit kemalaikatan itu. Nah, anehnya saudara-saudara, ini kalau dipelajari berkaitan dengan kesalehan, itu termaktub juga di dalam Al-Quran. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur, setelah termaktub di Lauhil Mahfuz, apa itu bunyinya? Annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita yang datang ke sini di bawah bimbingan spiritual kita, Cak Nun ini menjadi benar-benar saleh yang saleh. Mudah-mudahan itu. Jadi ini bukan sekedar kumpul-kumpul begini diskusi saja, tapi itu membawa aura pulang kita, bibit kesalehan itu muncul dalam bentuk apapun. Kesalehan itu bukan ditandai dengan yang sarungan seperti ulama kita itu, yang pakai celana seperti Cak Nun bisa menjadi potensi kesalehan. Yang tidak pakai, maksudnya pakai apapun, jangan kita tertipu dengan casing. Karena casing itu selalu menjadikan kita ini buta, sehingga tidak melihat kesalehan itu dari sesuatu yang inti, tapi dilihat dari covernya. Nah, itu yang paling bahaya. Tapi bukan bermakna saya menuduh beliau tidak saleh ya, bukan ya. Artinya jangan sampai tertipu kita melihat casing. Nah, kembali pada ayat tadi itu. Annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Kalau sampean di orang Islam percaya dengan ayat itu enggak? Hah? Kalau saya nggak gampang percaya. Memang itu ayat Quran, tapi kan diberikan tanda. Dan sungguh telah tertulis dalam kitab Zabur, bunyinya kayak gitu. Bunyinya bahasa Arab kan? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya kan? Sungguh bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Tapi katanya tertulis dalam kitab Zabur. Mana buktinya? Zabur ngomong begitu enggak? Kalau filolo nggak bisa percaya begitu. Harus ada bukti. Tapi kalau kita beriman, ya pokoknya iman aja lah. Tapi kalau akademisi kayak ya Pak Suko, nah orang-orang yang di sini itu barangkali menuntut sesuatu yang lain. Ternyata dalam kitab Zabur memang ada bunyi kayak begitu. Bunyinya apa? Nah, bunyinya bukan lumpia-lumpia itu, bukan. Bunyinya itu bunyinya itu mana? Dalam bahasa yang lain, bukan dalam bahasa Arab. Karena Zabur itu bukan bahasa Arab. Orang Arab menyebutnya Zabur, orang Yahudi tidak menyebutnya Zabur, menyebutnya Mizmor atau Mazmur. Bunyinya apa? Dalam kitab Mazmur itu kan tulisan pewahyuan yang diterima oleh Nabi Daud. Kita kalau menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi nggak bisa ngomong Daud, David alaihissalam. Jadi kalau ketemu Hamaslam ha Anitof Behzed Laila, saya baik, Anabi khair bihadhil Laila, kalau Arabnya begitu. Jadi David alaihissalam atau Daud alaihissalam. Apa yang termaktub di dalamnya? Sadiqi mirsu eret wa yiskanu la'at alaiha. Sadiqi mirsu eret wa yiskanu la'at alaiha. Sadiqim, kalau bahasa Arabnya as-sadiqun. Apa itu? Orang-orang yang benar. Yeretsu, mereka akan mewarisi. Mewarisi apa? Eret, Arabnya al-ard, bumi. Jadi orang-orang soleh, orang-orang benar, orang-orang sodik yang mewarisi bumi. Wa yaskanu la'at alaiha, dan mereka akan tinggal di bumi itu. Ini Mazmur sampai sekarang naskah tertua tersimpan di Museum Israel. Ditulis paling tua itu abad ke-3 sebelum Masehi. Sampai sekarang masih ada.
Artinya apa yang dikatakan Quran nyambung dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya saya katakan Islam itu bukan agama yang mak beduduk muncul dari atas, enggak. Tapi ada mata rantai. Dan itu bicara mengenai orang shodikin, as-solihin. Orang Hindu bagaimana? Tidak menyebut solihin, tidak menyebut shodikin, tapi menyebutnya apa? Menyebutnya sadunam. Pernah nggak melihat film Mahabharata? Pernah? Kita kalau menyebut Mahabharata itu kayak legenda, rata-rata umum. Tapi kalau ditanyakan kepada orang Hindu, oh itu bukan legenda, itu betul-betul fakta historis dan sifatnya suci. Sama seperti Anda mengatakan kisah Nabi Nuh dalam Quran itu legenda atau suci? Nah, suci. Orang Hindu juga gitu kalau ditanya. Itu kisah Manu itu atau kisah Mahabharata itu benar atau enggak? Oh benar, menurut kitab suci. Apa yang dikatakan di dalam kitab Mahabharata? Pada Parwa yang disebut Parwa Bhisma Parwa, itu Bhisma ya, itu terjadi dialog antara Sri Krishna dengan Arjuna. Apa yang dikatakan Krishna kepada Arjuna? Yada yada hitarmasya glanirbhavati bharata abhyutanam atharmasya tadat manam srjamiyaham. Nanti tak terjemahkan. Yada yada hitarmasya glanirbhavati bharata. Bila adharma, apa itu adharma? A itu apa? Tidak. Dharma itu apa? Benar. Bila ketidakbenaran merajalela di muka bumi, ketahuilah wahai keturunan Bharata. Yada yada hidarmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya. Benar-benar kejahatan itu merajalela, maka aku datang untuk melindungi para sadunam. Aku akan datang untuk membela orang-orang sadunam. Sadunam itu anehnya saudara-saudara, saya punya Bhagavad Gita itu dalam bahasa Arab. Sadunam itu diterjemahkan dengan istilah as-solihun, orang-orang soleh. Kalau saudara-saudara pernah melihat di YouTube ya, kelompok Hare Krishna, Hindu Hare Krishna, itu komunitas Hindu yang sangat begitu masif perkembangannya di muka bumi ini. Saya kemarin waktu di Tokyo, Jepang, saya sempatkan untuk berkunjung di tempelnya orang-orang Hare Krishna, tapi mereka itu orang Jepang, punya Bhagavad Gita dalam bahasa Jepang. Selain dalam bahasa Jepang, ada Bhagavad Gita dalam bahasa Arab. Bhagavad Gita Nasyidul Maula. Duh, coba. Bhagavad Gita Nasyidul Maula. Ketika bicara mengenai adharma, diterjemahkan apa? Al-kufr. Ketika bicara sadunam, as-solihun. Ketika bicara dharma disebut apa? Din. Jadi bicara dharma, kebenaran, din. Din itu tidak berubah. Din itu mulai dari zaman Bahala sampai sekarang ini nama din ya din. Tidak pernah berubah. Apa itu kebenaran? Saya tanya, ini muslim semua kan? Sekarang yang benar itu siapa? Pihak Kurawa atau pihak Arjuna? Pihak Kurawa atau pihak Pandawa? Serius? Kok tahu? Ya itu tadi. Kelakuannya sepertinya baik, tapi casingnya jahat. Ya sengkunyi tadi. Boleh muta. Jadi kalau ditanya mana yang betul, yang berada di jalan benar, di jalan yang benar, di jalan orang-orang yang saleh, kita pasti menjawab itu kelompoknya Pandawa. Kurawa itu salah. Makanya Krishna berjalan bersama sadunam, orang-orang saleh itu. Jadi dalam persoalan din, dharma itu sama. Nah, dalam agama Yahudi pun sama ketika bicara mengenai din, tapi tidak menyebut din. Dalam Talmud, di rumah saya punya Talmud, dalam Masechet Nedarim disebutkan dina de malchuta dina, itu artinya kebenaran yang berasal dari surga
dina de malkhuta dina. Benar-benar niscaya ada kebenaran. Nah, kita bicara mengenai malkhuta, itu bicara mengenai malaikat. Kebenaran apa itu? Alam surgawi. Jadi sekali lagi, mungkin saya terlalu panjang, saya singkat saja. Kalau sudah bicara kebenaran, itu sudah tidak melihat agama mana. Kebenaran itu pasti sama. Namanya mencuri, mau agama Hindu, mau Kristen, mau Islam, mencuri tetap salah ya salah. Itulah din, tidak bergeser. Tapi Islam datang untuk menyempurnakan dan meluruskan kembali. Makanya di dalam Al-Quran itu sebagai penutup, salah satu ciri orang yang muttaqin apa itu? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus beriman atas kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada loh kitab suci, ya sekali lagi nggak ada kitab suci yang di dalamnya menceritakan kitab-kitab suci lain. Nah, coba. Jadi Islam itu inklusif, Islam itu nggak eksklusif, inklusif. Ada nggak di dalam Al-Quran kata atau nama Taurat? Ada nggak? Ada. Injil ada nggak? Zabur ada nggak? Ada nggak ayat nabinya yang menerima kitab suci itu? Zabur, siapa namanya? David. Ya wes karepmu. David, Daud ada. Yang menerima Injil siapa? Isa Al-Masih. Bahasa aslinya tidak disebut Isa Al-Masih, itu pengaraban. Aslinya adalah Isa the Mesiho. Karena diarabkan menjadi Isa Al-Masih. Orang Eropa nggak bisa ngomong Isa the Mesiho, jadi Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Jadi maksudnya itu, cara melafalkan bisa beda-beda. Gak ada loh kitab selain Quran itu yang membicarakan kayak begini. Makanya Anda itu bicara urip malaikatan ya harus punya karisma malaikat yang hidup saleh itu. Jadi ini embrio ya, hidup saleh itu seperti apa detailnya, biar ulama kita nanti yang menjelaskan. Apa itu ciri-ciri ulama, ciri-ciri kesalehan itu. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ini semakin membantu. Wassalamualaikum. Siji ngono lho rek kon niku urip iki kaya beliau ya. Maiyah ini sangat menghormati pendekatan dan ketukunan beliau. Tetapi kan Maiyah bertemu dengan mayoritas manusia yang tidak mungkin punya konsentrasi dan energi untuk mempelajari itu seperti beliau. Nah, Mas Manu di Jogja itu sangat kesulitan mencari murid. Sangat kesulitan mergo arek-arek keset-keset saiki. Wes keset gak karuan, gak tahan uji, didik sambat. Gitu. Jadi saya dekat betul dengan Mas Manu, dan memang salah satu yang membuat dia sakit-sakitan tuh ya apa sih wong saiki kan sing gelem sinau temenan. Nah, aku njaluk konco-konco, Anda itu harus ahli di setiap yang kamu kerjakan. Ojo percaya bahwa ahliku sing teko kampus tok karo sing ulama tok, gak. Setiap orang harus ahli atas pekerjaannya. Bener tak gak kira? Loh iya no, kudu no, kon tadi kuli ya kudu ahli temen soal waktu, soal ngelepok, soal segala macam, apa saja. Artinya Anda menjadi tuan rumah dari pekerjaan itu. Jadi kon ngerti sembarang. Jadi keahlian itu jangan dimanipulasi dengan struktur hierarki feodalisme bahwa yang ahli ku sing iki tok. Gak, setiap orang ahli. Karena setiap orang harus benar melakukan, harus fiddin kan gitu kan. Harus kon macul, yo kebenaranmu macul iku. Salah satu kebenaranmu yo kon macul iku. Gitu loh. Itu yang beliau maksud din tadi itu. Nah, jadi teman sekalian, beliau ya filologi itu sangat jarang yang mau mempelajari, mergo keset golek duit tok wong saiki ya. Golek badi ya. Itu loh. Nah, tolong ada di antara Anda, mudah-mudahan ada 0,1% lah dari Anda yang punya minat untuk pelajari seperti beliau. Tepuk tangan untuk beliau ya. Jadi
yang nomor satu kita pelajari, nomor satu bukan apa yang beliau kemukakan, tapi bahwa beliau lapo uripe kumang sampai menghasilkan apa yang beliau ungkapkan tadi, betul enggak? Maka tadi beliau mengingatkan, apakah engkau akan menciptakan manusia sing kate ngerusak bumi karo menumpahkan darah? Nah, merusak bumi kan lapo. Bahkan Allah tidak memperjelas khalifah itu fungsinya. Bukan tidak disebut manusia sebagai makhluk dan tidak disebut namanya Adam, tapi yang dijadikan substansi utama adalah lapo nih. Khalifah itu berarti dia pekerjaannya khilafah. Nah, saiki mergo khilafah itu dipahami secara casing, akhirnya saiki anti khilafah wong Islam di Indonesia. Oh walah. Ya apa arek iki? Gusti Allah terus jingkat lho, ya apa arek iki? Wong jelas ini jailun fil ardi khalifah kok dene anti khilafah. Lo gak ngerti epistemologi bareng, gak ngerti nahwu sorof bareng. Khilafah itu adalah yang dikerjakan oleh khalifah. Pekerjanya namanya, fa'ilnya namanya khalifah. Fi'ilnya adalah khilafah. Jadi kalau Anda anti khilafah berarti anti Allah Anda. Konsep seluruh hidup mulai Homo sapien ini yaitu khilafah itu. Cuman masalahnya khilafah diperkenalkan oleh suatu kelompok sebagai casing. Begitu kan? Bahkan Islam sendiri casing saiki. Lho rek masalah rek. Lah kon karo Gusti Allah gak tapak ido iku apa? Dekat ya Mas, dekat sama Allah itu caranya adalah zikir. Zikir itu Anda ingat. Jadi menanamkan file itu terus menerus, dia loading terus menerus, dan tidak ada syaratnya Pak Muzamil, tolong Anda sebagai ulama dan ubaru. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang selalu ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Nah, iku kok dawakno menaiso yang ingat kepada Allah dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan duit maupun gak ngono saya. Dalam keadaan ono arek wedok ayu tarek wedok elek, tetap ingat Allah. Dalam keadaan lapar atau itu namanya firman. Ya, dalam keadaan jomblo atau wis rabi, selalu ingat Allah. Karena Allah tidak mungkin memfirmankan semuanya sebagai ayat. Ayat itu hanya pintu supaya kamu mengenali firman di dalam ruangan yang dibukakan oleh Allah. Oke, sapa sing ngapal sifat 20? Allah wujud kidam baka mukhalafatu awadisi qiyamuhu binafsi terus ilmu kalam qadiron. Qadiron itu pengambil keputusan tentang sesuatu hal yang dinisbahkan kepada makhluknya, kan begitu. Nah, kalam itu apa Pak Muzamil? Firman. Jadi dia transferring something, bahwa bahasanya bisa macam-macam monggo. Kadang-kadang ngomong gak perlu cangkem sih. Betul. Apa ngomong kudu karo cangkem? Wong kono arek wedok ayu ngene. Itu kan pernyataan yang sangat jelas toh. Sampai ngiler ini. Nah, itu kan lebih jelas dari kata-kata, betul enggak? Nah, itu namanya kalam. Kalam. Nah, endingnya terus kalam apa? Terus muridannya Sami'an basiron mutakalliman. Mutakallim, ada mutakallim. Yang berkalam, yang berfirman. Misalnya wal kolamu, itu apa ya, pulpen tak pulpen. Itu kan satu petunjuk bahwa Allah itu menggunakan suatu cara untuk menyampaikan informasi. Informasi itu ada yang berdiskusi, Allah berdiskusi, ada informasi yang merupakan ketentuan hukum, ada informasi yang merupakan petunjuk, kan gitu. Itu bedanya dengan buku yang bukan milik Allah, bukan ciptaan Allah, kan gitu. Nah, mutakaliman berarti Allah sebenarnya menulis buku sangat banyak dan tidak pernah berhenti. Sama dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah tidak mengatakan inni aja'alu, ya tak? Betul. Tapi inni ja'ilun. Apa bedanya? Ja'ilun itu fa'il, subjek. Nek aja'alu itu isim, isim, kata kerja. Isim, kata kerja. Ya, kata kerja. Kalau ja'il itu kata sifat. Kata sifat.
Nah jadi Allah sekarang masih ja'ilun fil ardi khalifah apa tidak? Sekarang gini, saya awakmu ombo, saya beliau tadi inklusif Islam itu. Ojo rumah samu Islam tekan Nabi Muhammad tok. Berarti bapaknya kawin gak sah atau kawin bapak Kanjeng Nabi. Ngono ya, ngono ta karepmu? Lah nek Islam dimulai Kanjeng Nabi ku pe anak jatah ta duduk. Ngurung ono KUA waktu itu. Ya apa karepmu iku? Jadi Islam itu bahkan di maknya dikenal sejak Allah punya ide untuk menciptakan, dimulailah Islam. Kalau begitu. Di maknya seperti itu, Masyo kayak iso jelasno. Pokoknya ngono. Repot kon ngono. Sing yakin kowe ngono iku sikit biyen rek. Gitu loh. Nah, sekarang Islam kan dipisahkan dari Hindu, dipisahkan dari Kristen, dipisahkan jadi casing sing jadi KTP akhirnya. Jadi KTP itu sangat casing sekarang Islam itu. Ya, oke. Nah jadi ketika saya kembalikan ke ini bedanya firman sama ayat. Sekarang Allah masih berfirman enggak? Allah masih menyebarkan ayat-ayat enggak? Masa Allah itu ngekei Zabur terus turu. Terus mari ngono siapa? Taurat sih ya, Taurat sih terus mari ngono nganggur suwe kok. Tilang. Mari ngono gawe Nabi Musa dikei Taurat, terus mari ngono turu meneh. 700 tahun kait ana Nabi Isa dikei Injil. Mari Nabi Isa ke Muhammad berapa tahun, Ustaz? Ya? 600 tahun. 500 tahun. Jadi 500 tahun Gusti Allah nganggur meneng. Disopo meneng. Terus kait Nabi Muhammad ngono ta? Lah gak ngono sih rek, iya toh? Apakah Allah sekarang tidak berfirman Pak Muzamil? Selalu berfirman. Mutakalliman soalnya. Kalau yatakallam itu ada waktunya. Kalau mutakalliman adalah fungsi yang tidak ada batasnya. Jadi Allah mutakallim anytime. Kapan saja sampai hari ini. Sehingga raya awakmu ngelumpuk ngene iki kalamullah. Nek gak mergo kalamullah gak ngelumpuk dek kene. Dikelompokno arek gak tepak sak Surabaya. Aku seneng aku arek wis pikirane wis piar wisan. Jadi tidak terikat pada onderdil motor, tapi dia membayangkan bahwa ono sing nyurung. Itu namanya kreativitas. Jadi kalau di luar Anda dipersempit, Anda di sini diperluas, betul enggak? Di mana-mana Anda dibikin tidak kreatif, di sini Anda menjadi sangat kreatif. Di mana-mana tertutup, di sini Anda menjadi terbuka. Di mana-mana Anda dijauhkan dari Allah, di sini engkau mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi ingat Allah itu tanpa syarat. Ada syaratnya enggak? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak ada syaratnya. Ya. Misalnya gini. Ingatlah Allah dengan hati yang suci. Ono tak? Tidak ada. Hati masih kon niku. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sering-seringlah ingat banyak-banyak. Jadi kon muring-muring oleh tak? Eling Gusti Allah karo menesel. Gopol kula mboten lulus niku napa niku. Kula ndonga ben dinten lho, mosok mboten dikabulaken niku yo napa karepe. Oleh tak gak ngene iku? Boleh ndak itu? Bagus. Karena kan Anda ndak akan terus-menerus begitu toh. Mari kon rodok menesel karo Gusti Allah mangko lak getun dhewe sih. Getun dhewe mari ngono kan mesti endingnya mesti soleh. Mesti soleh. Muring-muring biasa masa menungso gak muring-muring. Putus asa. Jare sapa putus asa gak oleh? Oleh anggere ojo terus. Masa putus asa suwe, terus diluk ae. Ngono lho. Enggak apa-apa, ingat Allah dalam keadaan menesel, dalam keadaan apa segala enggak apa-apa. Tetapi kan Anda manusia, pasti Anda memperkembangkan diri Anda mencari sesuatu yang paling hakiki, yang paling kristal, yang paling substansial, sehingga akhirnya Anda tidak marah sama. Jadi ya ini kan semua ingat Allah ya. Ingat Allah dan polos saya nang Gusti Allah rek. Dan insya Allah Allah akan memberi petunjuk Anda, ojo khawatir. Yang penting awakmu polos. Dan kepolosan manusia itu bisa outputnya bisa marah, bisa putus asa, bisa menesel, bisa mangkel, bisa macam-macam. Tapi kan tidak mungkin Anda dendam terus menerus. Tidak mungkin Anda mangkel terus menerus. Anda kan dinamis. Jadi yang namanya kesolehan itu gak kok terus kudu. Dong Madura soleh seje. Menggerik karo Gusti Allah wani ya.
Ya jawab dioreng-oreng itu kemesraan ya. Kalau orang tidak tahu kemesraan, syar'i tok, ya syar'i gitu. Jadi syar'inya sampai ke budaya. Lo ya kalau lo suami istri saja mesra itu terus macam-macam kok. Begitu kaya Allah menciptakan kehidupan ini ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Allah akan selalu memberi petunjuk. Jangan khawatir. Sebelum Allah meninggalkan kita, harus ikhlas dan tega hati kita untuk bersegera meninggalkan segala sesuatu pada kehidupan manusia yang membuat Allah meninggalkan kita. Sejauh ini, semua pakaian sosial mari kita tinggalkan, dan kini ada sesuatu yang lain dan lebih substansial dari itu yang harus kita tinggalkan. Selalu aku ditimpa rasa ngeri setiap khotib Jumatan mengucapkan, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Memang sama sekali tidaklah mudah untuk peka dan cerdas mengetahui apakah kita sedang memperoleh petunjuknya, dan selama mengalami kesulitan untuk tahu apakah mendapatkan petunjuknya, rasa lain yang muncul dan menyiksa adalah jangan-jangan Allah sedang menyesatkan kita karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Bahkan bisikan-bisikan dari wilayah yang lebih luas mengusik kita. Dalam hal apa mereka yang kita hidup di tengah-tengah mereka, yakni masyarakat, umat, warga negara, penduduk bumi, sedang dihidayai ataukah sedang disesatkan? Bagaimana memastikan dipilihnya seorang pemimpin negara dengan jajaran pemerintahannya itu merupakan petunjuk dari Allah? Ataukah Allah sedang menyesatkan? Allah bukan sedang memuji, namun menghukum. Allah bukan hanya sekedar murka, namun sedang mengazab. Terdapat 4 opsi tindakan Tuhan terhadap manusia berdasarkan fakta perilaku manusia itu sendiri. Pertama, hidayah memberi petunjuk. Kedua, istidraj bombong mulu. Ketiga, idlal menyesatkan. Dan yang keempat, tak meninggalkan. Hal hidayah dan penyesatan, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun saja meskipun engkau mencintainya. Allah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Hal istidraj, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya, padahal dia suka bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj belaka. Lalu Rasulullah membaca ayat Al-Quran, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hal mereka memang mustahil Tuhan meninggalkan ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita, dalam arti tidak ada sedetik waktu, sepetak ruang, setiupan angin, sesuapan peristiwa,
serta apapun di dalam diri dan di luar manusia yang terlepas dari kehadiran dan keterlibatan Allah. Tetapi kuperhatikan pernyataan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan berbicara kepada kita. Allah tidak wawuh juta nyiwa kepada kita. Alangkah mereka mengerikannya, itu lebih mendalam dan jaram daripada ditinggalkan. Kita didera oleh ribuan pertanyaan dari dan kepada diri sendiri, dan kita jawab sendiri karena tak ada manusia lain bersama kita. Andaikan pertanyaan tersebut berasal dari manusia, maka kita tidak akan punya beban atasnya, sebab kita tidak sedang mengerjakan ujian yang disodorkan oleh manusia, yang menyebabkan kita harus bertanggung jawab kepada mereka. Pun kita tidak terikat oleh pujian maupun cercaan manusia, tidak bergantung kepada apakah manusia mempercayai kita atau tidak. Kita tidak punya tanggung jawab apa-apa kepada manusia, karena dua hal. Pertama, kita tidak pernah mengancam nyawa mereka, tidak pernah melecehkan martabat atau derajat mereka, dan kita tidak pernah mencuri harta mereka, bahkan tak pernah bersaing atau berebut dunia dengan mereka. Kita tidak pernah berjuang menempuh karir, membangun nama baik, mendaki jabatan, menghimpun kekayaan, membina karir, memimpikan kemasyhuran atau mengejar status. Bahkan kita tak pernah menulis status di berjenis-jenis media atau apapun yang kita tidak pernah punya akunnya. Kita hanya menjalani keyakinan kita di lingkup yang sangat kita batasi. Namun banyak yang mencurinya, memotong-motongnya, memanipulasinya, menggeser substansinya, memecah keutuhannya. Kedua, manusia bukannya menciptakan kita, bukan yang secara hakiki menghamparkan rezeki dan kesejahteraan bagi kita. Kedua hal itu membawa kita pada posisi tidak mempertanggungjawabkan apa-apa kepada mereka. Yang kita lakukan sepanjang hidup kita adalah menyayangi mereka dan bersedekah semampu kita untuk keperluan mereka. Manusia adalah saudara-saudara kita di bumi, dan bumi adalah tempat transit kita di tengah perjalanan. Bumi bukan kampung halaman permanen kita bukan penduduk tetap di bumi. Bumi bukan terminal terakhir, tidak ada perlunya ngos-ngosan berebut sesuatu di area transit. Kita hanya menabung atau nyicil sejumlah hal yang kompatibel dengan holidina fiha, serta yang sefrekuensi dengan abada, rangsum dari Maha Pencipta. Pasti kita butuh biaya untuk beli makanan dan minuman, serta membelikan tiket anak-anak kita agar bisa menaiki kereta kehidupan. Tetapi kita tidak hidup demi makanan, minuman, dan tiket kereta. Bahkan dari 10 bungkus makanan dan 10 gelas minuman, 7 diantaranya kita peroleh bisa dari atas, dari pendaman tanah, atau dari anugerah yang Tuhan menghijabinya. Sedangkan yang 3 berasal dari perniagaan sementara dengan kiri kanan. Tiket kereta juga tidak harus dibeli di loket karena tidak mustahil bisa duduk di kursi kereta tanpa tiket. Dan kondektur lewat saja tanpa menoleh atau memeriksa. Kehidupan ini berisi 1 kepastian dan 9 kemungkinan. Engkau bisa duduk tanpa kursi, engkau bisa terbang tanpa sayap, bisa sehat dengan justru sedikit makan, bisa sembuh tanpa obat, bisa menikmati keindahan tanpa nyanyian, bisa kurang tidur tanpa ngantuk, bisa menjalani 1000 dengan 10, bisa mengucapkan sesuatu tanpa engkau sendiri yang mengucapkannya, bisa bermain gitar tanpa engkau sendiri yang memetiknya,
bisa 7, 8, atau 9, sambil tetap menghormati 1. Kita tidak perlu curiga kepada diriku sendiri, karena tak pernah ada pertengkaran tentang keyakinan dan kelakuan antara diri kita dengan kita. Tanya jawab yang berlangsung di dalam diri kita bukanlah tentang diri kita dan keyakinan kita, melainkan tentang gambar besar lukisan Allah yang kuteliti titik-titik koordinatnya. Kita tidak perlu meneliti kebenaran, mengidentifikasi kebaikan, atau meraba-raba keindahan. Sebab sejak aku janin hingga bayi sampai tua renta sekarang ini, kita tak pernah berjuang untuk memilih sesuatu. Hidup kita hanya satu pilihan di rentang antara al-awal wal akhir. Pengetahuanku, ilmuku, pemahaman, dan sikapku tidak pernah berkembang atau berubah. Semua yang kau jalani sampai hari ini adalah klausul-klausul kontrak yang sudah kepelajari dan kemengerti sejak sebelum aku lahir di permukaan bumi. Ketika ada yang mengadu domba antara kebenaranku dengan kebenaran orang lain, ku tarik dan ku sembunyikan kebenaranku, agar yang beradu denganku merasakan seolah-olah menang atasku. Kita bekicot yang jika disentuh akan merarik sungutnya bersembunyi dan menyatu dengan daging kepalanya, sehingga orang melihat bekicot itu tak bersungut. Ketika ada yang berlomba lari dengan kita hentikan langkah kita. Ketika ada yang menyaingiku dengan memoles warna-warni gemerlap di rumahnya, seluruh rumahku aku cat dengan warna hitam, sampai jendela, pintu, tembok, hingga lantai. Ketika kita berdiri di podium di hadapan massa, tiba-tiba ada yang mengungkapkan bahwa kita berdiri di situ karena mencari dunia. Maka detik itu juga kita menghentikan bicaraku. Kita turun keluar ruangan dan mencari taksi atau ojek untuk pulang menemui anak istri kita. Ketika kita nyetir mobil dan ada yang mengerundal bahwa mobil yang kunaiki ini pemberian pejabat ini atau itu, kita turun, kuajak orang itu ke tepi jalan. Kita beli bensin dan minta ia menyaksikan ku bakar mobil tersebut. Kalau entah karena apa ada orang mengkulutuskanku, maka di hadapan kita mencopot celanaku. Kalau ada yang meyakinkanku, maka kulontarkan bermacam-macam bisuhan atau makian yang membuatnya batal menganggapku kiai. Kalau ada yang berani-berani bikin kumpulan untuk memania-maniakanku, ku ancam tak tonyo raimu. Kalau aku berada di antara ribuan atau puluhan ribu orang yang berhimpun untuk bertemu denganku, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa aku punya agenda politik, membangun pencitraan dan menghimpun massa, maka ku lempar peciku. Ku copot bajuku, turun dari panggung dan pamit pulang. Barang siapa menginginkan dunia, maka telanlah dunia. Krakotilah seluruh pepohonan di hutan. Reguklah air 7 samudra, ambil semuanya tanpa sisa. Takkan ku mohon kepadamu sehelai daun, sebiji ciplukan atau sejumput tanah untuk engkau sia-siakan bagiku. Aku sangat menikmati gagasan dan tindakan untuk menguji diriku. Tidak ada urusannya dengan lulus atau tidak lulus di tengah manusia. Aku tidak mau dimain-mainkan oleh dunia. Maka kegiatan yang paling efektif dan nikmat adalah memainkan dunia di dalam diriku. Aku sangat menyayangi dan habis-habisan melayani keperluan siapa saja di luar diriku. Tetapi aku bermain petak umpet di dalam diriku sendiri. Ada zaman di mana aku disuruh menjadi ban serep sebuah truk besar dan terkenal secara nasional. Karena aku ban maka sering dipompa, sehingga ban aslinya cemburu kepadaku. Segeralah ban serep ini diganti, kalau tidak mungkin ia akan melepaskan diri. Di zaman lain aku diperintahkan menjadi tukang kipas di warung sate. Arang dan api ku kipas-kipas supaya satenya matang. Para pembeli menyebut profesiku adalah tukang kipas-kipas. Aku mendorong agar penjual sate itu membeli kompresor, dan aku sebagai kipas siap dibuang ke tepi jalan. Zaman yang berbeda menakdirkanku menjadi pemandu para petani untuk tanaman organik. Tapi aku tidak disukai oleh para pemuka desa karena mereka dagang pupuk non-organik.
Aku harus melengkapkan pengetahuan dan kemampuan mereka bertani organik, kemudian harus segera pergi agar tidak mengganggu harmoni antara para petani itu dengan pemimpin-pemimpinnya. Aku berbisik kepada seseorang yang berpuluh tahun menjadi sahabatku, mantaplah menginjakku karena aku sandalmu. Kudorong bapakmu agar segera membelikanmu sepatu. Aku akan membuang diriku di sungai itu agar menjadi bagian sampah yang mengalir bersama airnya. MH Ainun Najib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.